Halo sahabat ruang diri, berjumpa lagi di Weekend Reflection, video channel Agung WB di Ruang Diri. Kali ini saya akan berbincang tentang sukses dan bahagia, terutama tentang definisi sukses dan bahagia. Karena kadang kita terjebak dengan persepsi dan kita terjebak dengan stigma bahwa sukses harus A, B, C, D, E, bahagia harus A, B, C, D, E. Kemudian sukses dan bahagia ini merupakan sebuah goal yang akan dituju oleh seseorang sehingga dia dianggap sukses oleh orang lain, dia dianggap bahagia oleh orang lain. Nah, fenomenanya apa sih? Kok terjadi demikian bias, sehingga kita sendiri tidak bisa menentukan apa sih sukses menurut saya atau apa sih bahagia menurut saya. Nah, saya teringat begini, dulu waktu saya masih kecil, kemudian saya diajak oleh kakek saya mengunjungi paman saya yang berada di bagian selatan Bantul, hampir sampai ke Parangkusumo, saya lupa nama desanya, nama kampungnya. Tetapi paman saya ini yang mempunyai sawah yang luas, mempunyai kebun yang luas, selalu bilang kepada kakek bahwa kakek ini adalah orang sukses karena hidup di kota. Nah, kakek mengajak saya ke tempat paman di desa itu karena kakek menganggap paman sudah sukses mengelola sawahnya. Dan paman bahagia karena setiap hari dikelilingi oleh sawah yang luas. Tentu saya saat itu hanya melihat kakek yang pergi ke desa, mengajak saya pergi ke desa, kemudian paman yang memandang kakek hidup di kota. Nah, paman ini juga hampir nggak rutin setiap bulan sekali, tetapi sering juga paman yang dari desa ini pergi ke rumah saya, ke rumah kakek, hanya untuk sekedar melihat kota. Karena bagi paman, sukses itu adalah ukurannya kota. Bagi kakek, sukses itu adalah ukurannya setiap hari bisa menikmati sawah yang hijau dan bersih. Tetapi ini juga terjadi sampai sekarang ya. Fenomena-fenomena seperti ini terjadi sampai sekarang. Banyak teman-teman saya waktu saya masih bekerja mempunyai cita-cita bahwa nanti suatu saat dia akan membeli rumah di desa dan akan hidup di desa, setiap hari mendengar suara jangkrik, mendengar suara hewan-hewan yang beterbangan, berlompat-lompatan di pohon, setiap hari melihat pohon yang banyak. Itu kebanyakan cita-cita teman-teman saya. Punya uang, kemudian membeli rumah di desa. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan mereka yang tinggal di desa? Mereka yang tinggal di desa beranggapan bahwa nanti kalau mereka punya uang, mereka akan membeli rumah di kota, membeli apartemen di kota, membeli tempat tinggal di kota, sehingga mereka berpikiran bahwa sukses itu ketika sudah punya rumah di kota. Ini kan saling paradoks ya. Orang kota ingin tinggal di desa, sementara orang desa ingin mempunyai rumah di kota. Ini paradoks sekali. Sahabat ruang diri, apa yang menyebabkan demikian? Tentu saja karena kita tidak bisa mengambil sebuah definisi yang original milik kita sendiri. Jadi kadang kalau ditanya, sukses itu menurut Anda apa sih? Atau bahagia itu menurut Anda apa sih? Kadangkala kita hanya meminjam definisi atau goal-nya orang lain. Oh iya, saya melihat mereka yang sudah adem, ayem, damai, setiap hari berada di desa, itu adalah ukuran sukses dan bahagia. Ada juga orang desa yang meminjam sebuah paradigma orang lain yang tinggal di kota, sehingga dia mendefinisikan sukses dan bahagia adalah ketika dia sudah bisa mempunyai rumah di kota. Jalan ke mall,
mengitari kota pakai mobil, ini ukuran sukses dan bahagia bagi sebagian orang, kecenderungan saya bilang ya, yang berada di desa dan belum pernah pergi ke kota. Kita hanya meminjam paradigma orang lain atau melihat kehidupan orang lain yang kemudian tampak istimewa. Kalau orang Jawa itu bilang, wang sinawang ya, segala sesuatu itu hanya bagaimana kita memandang. Kita memandang orang lain nikmat, kita memandang orang lain sukses, orang lain juga memandang kita nikmat, orang lain juga memandang kita sukses. Nah, ini adalah paradoks yang mesti harus kita sadari sejak dini, sejak awal, sehingga kita tidak terjebak. Tidak terjebak dengan persepsi, tidak terjebak dengan paradigma, tidak terjebak dengan stigma yang ditumpahkan ke kita, sehingga kita bisa membuat definisi sendiri. Sukses, bahagia itu menurut Anda yang seperti apa? Kalau ukuran sukses dan bahagia saya, setiap hari saya bisa minum teh dengan enak, menikmati pagi dan sore dengan minum teh. Kalau ini orisinal saya, ya mengapa tidak? Saya tidak memakai ukuran orang-orang yang bisa selalu membeli mobil baru di tahun-tahun baru. Saya tidak memakai ukuran orang-orang yang selalu bisa pergi ke luar negeri setiap saat. Saya tidak memakai ukuran orang-orang yang selalu memakai tas-tas branded atau barang-barang branded setiap saat. Itu ukuran orang lain. Nah, kalau ada orang lain yang menetapkan ukurannya sendiri, bahwa saya dikatakan sukses apabila saya mempunyai rumah 5, apabila saya mempunyai mobil 10. Nah, kalau itu ukurannya sendiri ya oke-oke saja. Karena mereka menetapkan ukuran sendiri-sendiri, yang mungkin itu bisa dicapai sendiri-sendiri. Nah, kita ini akan menempatkan ukuran-ukuran itu seperti apa, atau kita berani membuat ukuran itu. Kadangkala kita kemudian tidak berani membuat ukuran bagi kita sendiri karena kita takut akan dikatakan orang lain bahwa kita masih kurang. Kita takut dianggap orang lain bahwa kita masih miskin. Kita takut dianggap orang lain bahwa kehidupan kita tidak bahagia. Kita takut dianggap oleh orang lain bahwa kita masih dalam standar dan level-level yang belum dicapai oleh ukuran-ukuran tersebut. Nah, kita terjebak dengan apa yang dianggap oleh masyarakat, kita terjebak dengan apa yang dianggap oleh orang lain, sehingga kita tidak menjadi diri kita sendiri ketika kita menetapkan definisi sukses dan bahagia menurut kita itu seperti apa. Nah, ini banyak sekali terjadi ketika saya sekarang, kemudian saya masih kontak teman-teman saya yang tidak tinggal di Jakarta, tidak tinggal di Bekasi. Mereka masih tinggal di kampung, mereka masih tinggal di desa. Mereka akan bilang, wah, Agung, kamu sekarang sudah senang, kamu sekarang sudah sukses, kamu sudah menulis buku banyak, kamu sudah mengunjungi hampir seluruh kota di Indonesia, kamu juga sudah hampir mengunjungi seluruh kota-kota di dunia. Mereka melihat saya seperti itu dan mereka mengatakan bahwa saya sukses dengan hal tersebut. Nah, ketika cara pandang itu ingin dicapainya, maka ukuran sukses bagi mereka adalah apa yang saya capai. Padahal, ukuran sukses saya bukan apa yang mereka sebutkan tadi semua. Ketika saya masih bisa menghirup udara pagi, tadi saya sambil minum teh dengan enak, itu bagi saya sudah bahagia dan sudah sukses. Kenapa? Karena kita menentukan ukuran itu sendiri. Dan kita tidak ikut ukuran orang lain. Ketika kita tidak ikut ukuran orang lain, kita tidak akan bisa diprovokasi atas sebuah paradigma bahwa Anda sukses kalau sudah begini. Anda bahagia kalau sudah begini. Nah, sekarang permasalahannya kan bagaimana supaya kita bisa menentukan ukuran itu sendiri dan kita berani untuk mengakui kondisi sejujur-jujurnya kita
Bahwa kita setiap hari mengalami kebahagiaan, bahwa setiap hari kita mengalami kesuksesan tersebut. Bagaimana kita tidak memakai ukuran orang lain tersebut? Bagaimana? Bagaimana agar kita tidak memakai ukuran-ukuran itu dan kita memakai ukuran kita sendiri? Yang menjalani hidup itu Anda kok, yang menjalani hidup itu saya. Kalau yang menjalani hidup saya, nah mengapa saya harus memakai ukuran orang lain? Dan mengapa saya harus mencapai apa yang orang lain capai? Mengapa kita tidak berani mengatakan, this is I am? Ini loh saya, dengan segala kesuksesan dan kebahagiaan saya. Karena sukses dan bahagia, bagi saya, itu tidak bisa disamaratakan dan tidak ada standarnya. Apa sih standar orang sukses? Nggak ada. Apa sih standar orang bahagia? Tidak ada. Karena sukses dan bahagia adalah ukuran pribadi masing-masing dan rasa masing-masing. Nah, beranikah kita saat ini, di musim pandemi ini, kita semuanya menarik mundur ke belakang kehidupan kita, kita semuanya jeda sejenak, kemudian kita masing-masing melihat kehidupan kita sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk menata kembali, untuk melihat kembali, apakah selama ini kita masih memakai ukuran orang lain? Apakah selama ini kita ingin mencapai apa yang orang lain capai? Sehingga kadang, kalau saya sudah bekerja, kemudian ditawari oleh orang lain pekerjaan bisnis sampingan, kemudian saya ikut menjalani bisnis sampingan ini hanya karena agar saya dinilai oleh masyarakat, saya punya uang banyak. Agar saya dinilai oleh masyarakat, saya punya rumah banyak. Agar saya dinilai oleh masyarakat, saya mempunyai kesuksesan karena materi saya bertambah. Dan berapa banyak ini terjadi? Ketika ini terjadi dan berapa banyak orang yang terjerat dengan itu? Berapa banyak yang terjerat dengan pembuktian-pembuktian bahwa saya akan membuktikan kehidupan saya lebih berhasil, saya akan membuktikan bahwa kebahagiaan saya lebih tercapai, saya akan membuktikan bahwa kesuksesan saya sudah bisa dilihat oleh orang banyak. Berapa banyak yang terjebak dengan hal-hal itu? Kemudian, kita tidak menjadi diri kita. Kita menjadi ukuran orang lain. Ketika kita menjadi ukuran orang lain, kita tidak akan pernah berhenti untuk memenuhi ukuran-ukuran itu. Sampai kapan? Entahlah. Yang jelas itu banyak terjadi. Nah, karena itu banyak terjadi, sekali lagi di masa-masa pandemi ini, di saat kita berada di rumah, yuk kita pergunakan waktu ini untuk melihat kembali. Apakah saya, apakah kita, apakah Anda sudah berani menentukan definisi sukses dan bahagia itu sesuai dengan Anda sendiri? Atau selama ini kita masih diatur dan kita masih dipojokkan untuk mencapai ukuran-ukuran itu menurut stigma masyarakat? Siapa yang menuntut Anda untuk mempunyai rumah yang besar? Siapa yang menuntut Anda untuk mempunyai mobil terbaru setiap tahunnya? Siapa yang menuntut Anda untuk mempunyai mobil standar tahun tertentu sehingga Anda dianggap sukses? Siapa yang menuntut Anda untuk membuktikan bahwa Anda mempunyai pekerjaan yang gajinya sangat mewah? Bukankah itu semua hanya provokasi agar Anda membeli produk untuk mencapai standar dari nilai sukses dan bahagia itu? Kalau kita berani, yuk kita tentukan sendiri. Sukses dan bahagia menurut Anda. Dan masing-masing dari Anda, saya yakin mempunyai ukuran unik sendiri-sendiri. Ukuran Anda bukanlah ukuran saya. Ukuran saya bukanlah ukuran Anda. Ukuran satu orang tidaklah sama dengan ukuran orang lain.
Dan ukuran orang lain bukan menjadi patokan standar sukses dan bahagia menurut orang lain. Sekali lagi, bagi saya, sukses dan bahagia tidak ada ukuran standarnya. Dan tidak bisa distandarkan. Kecuali Anda bekerja. Tingkat produktivitas dan hasil dari kerja Anda, tentu itu bisa dibuat standar. Dibuat key performance indicator, sehingga perusahaan bisa menilai kerja Anda. Tetapi, key sukses indikator tidak akan bisa dibuat. Tidak akan bisa dibuat. Kalau key sukses indikator ini bisa dibuat, ukuran yang akan diberlakukan itu apa? Apakah ukuran seorang petani? Apakah ukuran seorang penjual barang-barang? Atau ukuran seorang karyawan kantor? Atau ukuran orang yang menduduki jabatan manajer? Atau ukuran seorang CEO? Ukuran apa yang akan dibuat? Key sukses indikator tidak ada. Kalaupun kemudian Anda membuat key sukses indikator, itu adalah ukuran Anda sendiri dan tidak untuk orang lain. Begitupun ketika orang lain membuat key sukses indikator bagi dirinya, itu adalah untuk diri sendiri. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk Anda. Dan bukan untuk dicontoh oleh siapapun juga. Lalu, apa gunanya kita membaca buku-buku biografi orang-orang sukses? Apa gunanya ketika ada seseorang yang menyodorkan jalan sukses orang lain? Apa gunanya? Gunanya adalah kita belajar dari mereka rasa tidak putus asa. Kita belajar dari mereka bagaimana mereka mengatasi gejolak dirinya sendiri. Kita belajar dari mereka bagaimana mereka jatuh bangun dan mereka tidak enggan dengan langkah-langkahnya. Tidak putus asa dengan itu semua. Yang kita pelajari adalah bagian-bagian itu bukan dari goalnya dan bukan untuk mencapai hal yang sama. Tentu ini tidak bisa. Saya tidak akan bisa mencapai hal yang sama dengan Anda. Anda juga tidak akan bisa mencapai hal yang sama dengan saya. Dan satu orang tidak akan bisa mencapai hal yang sama dengan orang lain. Ini sama dengan juru masak. Satu tukang masak dengan tukang masak yang lain, memasak dengan bumbu yang sama. Takarannya sama, jenis bumbunya sama. Dua tukang masak memasak. Hasilnya akan berbeda. Rasanya akan berbeda. Walaupun keduanya memakai bumbu yang sama, jumlah yang sama, dan dengan cara masak yang sama. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita manusia ini unik. Sekali lagi, sahabat ruang diri. Ini adalah kesempatan kita bersama-sama untuk saling melihat kembali langkah-langkah kita dengan refleksi yang kita lakukan sekarang. Sukses dan bahagia. Anda sukses kalau Anda titik. Anda bahagia kalau Anda titik. Sekali lagi, bagaimana kita menentukan ini semua? Kita akui kondisi kita secara jujur. Dan kita tidak memakai ukuran orang lain. Melihat jujur diri sendiri, menentukan ukuran-ukuran kita sendiri, kemudian merasakan dari semua hal yang sudah kita lakukan. Kadang, memang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, menipu kita sendiri. Apalagi yang kita lihat adalah di media sosial, di mana semua orang bisa bersandiwara, di mana semua orang bisa memoles dirinya, sehingga tidak menjadi seperti hidup pada kenyataannya di dunia real. Kita bisa memoles itu di dunia maya. Dan karena itu hanya terjadi di dunia maya, hanya terjadi di media sosial,
tentu saja kita bercermin bahwa itu bukanlah kehidupan nyata. Kita bisa menampilkan sesuatu yang tidak kita punyai di dunia real. Dan maka dari itu kemudian, kalau kita bermimpi dan berangan-angan ingin mencapai sesuatu yang ditampilkan oleh orang-orang di dunia maya, kita akan terjebak dengan sebuah pencapaian-pencapaian semu. Dengan sebuah langkah-langkah yang tidak mengarah kemanapun juga. Dan tindakan-tindakan seperti itu hanya akan membawa kita kepada sebuah dunia mimpi yang sangat luas sekali. Sahabat ruang diri, kalau kemudian kita sudah berani untuk menciptakan ukuran kita sendiri, sukses saya seperti apa, bahagia saya seperti apa, kita kemudian bisa mengambil jarak dari anggapan masyarakat, dari anggapan orang lain. Kalau orang lain menganggap bahwa orang sukses itu haruslah punya rumah yang ukurannya sekian, sehingga orang yang mempunyai rumah ukuran 21 bangunan dengan tanah 60 belum dianggap sukses. Itu stigma. Bila Anda berani menentukan ukuran Anda sendiri, kemudian menempati tempat apapun juga, entah itu rumah ukuran 21, tanah 60, bagi Anda itu adalah sukses. Dan Anda tidak akan terpengaruh dengan anggapan-anggapan di luar sana yang menganggap bahwa penempatan tempat seperti itu tidak sukses. Mengapa kita mesti malu? Dan mengapa mesti kita tidak berani untuk menentukan ukuran sukses dan bahagia menurut kita sendiri? Jadi menurut Anda, key sukses indikator itu ada atau tidak? Kalau ada, pertanyaan saya, yang menjadi standar ukuran siapa? Kalau itu adalah sukses profesi, standar ukuran profesi siapa yang dipakai? Kalau itu sukses mengenai finansial, standar ukuran finansial siapa yang akan dipakai? Dengan demikian, sahabat ruang diri, marilah sekali lagi kita melangkah, kita berjalan, kita bertindak, bukan atas apa yang dikatakan oleh orang lain. Kita berjalan, kita melangkah, kita bertindak, bukan atas karena anggapan apa yang sudah dicapai oleh dirimu. Kita berjalan, kita melangkah, kita bertindak, bukan atas pencapaian-pencapaian yang disamakan antara orang satu dan lainnya. Kita berjalan, kita melangkah, dan kita bertindak karena itu adalah diri kita sendiri. Semua hal dalam hidup Anda itu adalah kuasa Anda. Semua hal dalam hidup Anda itu adalah hak penuh diri Anda. Dan semua hal dalam hidup Anda tidak bisa diukur oleh orang lain. Dan Anda juga tidak perlu mengukurnya atas apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan dari orang lain. Sahabat ruang diri, sejenak waktu-waktu ini menjadi demikian berharga ketika kita kembali ke dalam diri kita dan melihat apa ya definisi sukses untukku, apa ya definisi bahagia untukku. Apakah saat ini ketika Anda melihat video ini, Anda sudah berani mengatakan bahwa ya, saya sukses, ya, saya bahagia, karena ini adalah ukuran saya, bukan ukuranmu. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri Agung WB.